Oke, dimulai. Sip. Oke, halo teman-teman Wigois, kembali lagi di sini bersama aku Tata dan aku David. Ya, dalam acara We Talk Bincang-Bincang Santai. Dan pada hari yang istimewa ini kita akan membahas seputar dan kita akan mengangkat kembali lebih tepatnya isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Dan pada hari ini kita ditemani oleh kakak yang sangat keren, Kak Rudi dari media sosial Papuan Speak. Halo Kak Rudi, boleh perkenalan? Halo kawan-kawan. Jadi perkenalkan, nama saya Rudi Bogoya. Saya asalnya dari Papua, tapi Papua kan luas. Nah, kalau dari asal daerahnya saya dari Lanijaya. Ya, dari Lanijaya itu ada salah satu provinsi di Papua. Itu sih, Kak. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita bisa saling memperkenalkan komunitas kita satu sama lain gitu ya Kak ya. Mungkin dari Wigois dulu. Jadi Wigois sendiri itu dilatar belakangi oleh isu rasisme dan kurangnya apresiasi karya untuk anak-anak muda di Indonesia Timur. Sehingga kami ingin hadir sebagai komunitas anak muda yang unggul, kreatif, dan kolaboratif gitu. Dengan misi kami sendiri adalah membagikan cerita, semangat, dan karya-karya anak-anak muda di Indonesia Timur, sehingga harapannya kami bisa bersama-sama menggerakkan atau meningkatkan rasa toleransi sesama masyarakat di Indonesia ini begitu. Nah, mungkin sekarang Kak Rudi boleh bercerita nih latar belakang, visi misi dari Papuan Speak sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kami dari Papuan Speak ini, kami sebenarnya niat pertama untuk membentuk Papuan Speak ini dari beradanya akun-akun yang untuk menyuarakan tentang isu-isu di pelanggaran HAM di Papua itu kan banyak gitu. Tapi mereka kan tidak, mungkin di Instagram jarang ditemukan begitu. Mungkin yang ada mungkin akun-akun yang menghibur seperti humor terus Papua apa itu kan mereka nggak terlalu membahas mengenai akar masalah kalau memang Papua itu ada masalah gitu. Dan mereka seakan-akan macam mau membuat bahwa Papua itu aman, Papua itu begini-begini, padahal di sisi baliknya mereka nggak mau lihat gitu. Jadi kita dari Papuan Speak ini ingin menampung ekspresi-ekspresi atau karya-karya terutama dari kawan-kawan muda Papua gitu, dimana mungkin mereka memiliki tulisan atau opini atau apapun itu yang ingin disebarkan secara luas, itu bisa dikirim ke kami, lalu kami akan merespon dengan memostingnya kembali di IG feed kami gitu. Jadi kami selain Instagram ada juga YouTube, tapi itu YouTube kami mungkin jarang-jarang, nggak terlalu mengelola sih. Jadi mungkin cuma Instagram. Jadi di Instagram. Nah, jadi kita dengan storytelling gitu, ada anak Papua yang ingin bercerita tuh kami biasa juga kasih ruang gitu. Jadi ya lebih tepatnya Papuan Speak ini tempat untuk berekspresi gitu. Jadi kalau misalnya di Papua ruang ekspresinya ditutup, ya bisa berekspresi melalui IG Papuan Speak gitu. Meskipun ada undang-undang ITE, tapi kami berharap dengan IG Papuan Speak ini juga bisa mengekspresikan apa yang kami rasakan gitu, terkhusus anak muda Papua. Nah, dan juga di Papuan Speak ini kami juga biasa memposting mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan gitu. Jadi itu tujuannya untuk merawat ingatan kita agar tetap mengingat gitu. Karena meskipun pembangunan, tetapi nyawa manusia itu kan nggak bisa dilupakan aja gitu. Jadi kita baik untuk merawat ingatan. Gitu sih Kak. Mengenai kalau kurang jelas nanti saya bisa lagi. Bisa ditanya-tanya lagi. Wow. Keren sih Ruth, kayak sama sih, berarti visi misi kita sama. Kayak kita juga pengen menjadi wadah karya di mana kamu kalau misalnya mau bersuara, ada pendapat, ide, itu bisa pakai platform kami, atau ya semuanya itu sejalan gitu. Kita pengen Indonesia Timur itu punya potensi kok. Kita bisa mengeluarkan karya-karya juga. Kita juga bisa mengeluarkan ide-ide yang mungkin bisa membantu negara ini gitu loh, bisa buat negara ini menjadi lebih baik. Dan kalau misalnya di
pikir-pikir dari Papuan Speak ini ya, maksudnya HAM ya, itu menurut aku sih agak, yang tadi kayak Rudy bilang ada UU ITE juga kan. Itu tuh, Betul. nah kalau Tata nih dia lebih main aman gitu Rudy. Kayak dia tahan-tahan begitu. Nah, kalau saya itu saya lebih kayak lebih loud, lebih keras gitu kayak, oh ini nggak bisa nih ditahan-tahan. Ya udah kalau misalnya memang korupsi itu adalah masalah utama, ya udah kita suarain, kita gambar, bikin ilustrasi tentang korupsi, put out, kita keluarkan lewat platform kami biar jelas gitu loh. Ini tuh masalah. Gitu sih sebenarnya kita sama ya. Iya, kita sejalan. Iya, sejalan. Kita sama-sama ingin menjadi platform media di mana anak-anak atau masyarakat di Papua itu bisa menyuarakan pendapat dan karya-karyanya gitu. Nah, kalau boleh tahu Papuan Speak ini udah berjalan berapa lama, Ruth? Oh, berapa lama ya? Kalau gitu sih, kalau sebenarnya ini trigger utamanya itu pada saat rasisme sih ya. Pada saat rasisme, atau rasisme 2019 ya? Iya, banyak 2019, 2020. Iya, 2020 itu dari awal situ sih Kak, tapi kayaknya sekitar 6 bulan, 5 bulan gitu. Gak terlalu lama, baru aja gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga, apakah di Papuan Speak itu ada tim khusus gitu di bagian tertentu, atau memang kayak semua orang bisa gabung aja untuk join mengembangkan Papuan Speak bersama-sama? Oh ya, kalau kita sih, kalau untuk perekrutan apa gitu, kita nggak terlalu ini sih. Intinya siapa yang mau bergabung untuk mengalurkan bakat-bakatnya, mungkin bisa buat HTML, bisa buat website atau bisa buat YouTube atau bisa buat edit Canva kayak gitu. jadi itu kita terima aja gitu. Yang penting kita siara gitu, pikirannya nggak terlalu memberatkan ke pemerintah, terus nggak terlalu ini ke rakyat. Jadi kita macam mencoba untuk menyuarakan aja gitu. Jadi anggotanya tidak, yang bebas, yang mau gabung aja gitu. Itu berarti aku juga bekerja di bidang website kan. Berarti aku boleh join Papuan Speak. Oh siap. Hormat. Sejauh ini proses Papuan Speak di media sosial sudah sampai mana nih, Ruth? Apakah udah ada kegiatan-kegiatan yang dirancang sendiri oleh Papuan Speak atau sudah pernah berkolaborasi dengan siapa saja gitu? Oh iya, terus ya, kalau untuk rancangan kegiatannya, kalau kita rancangan kegiatan sebenarnya itu di dalam grup kita tuh kita udah bahas nanti kita ada diskusi film, terus nanti akan kita mungkin pentas karya seni apa gitu secara daring. Banyak kegiatan yang kita sudah rencanakan banyak, tetapi ya kita dari latar belakang mahasiswa semua, sehingga kesibukan masing-masing, jadi kita ada banyak yang tertunda gitu. Nah, terus kalau untuk kegiatan yang diselenggarakan bersama tuh mungkin yang kemarin dengan Amnesty Internasional dari Brawijaya, dari Universitas Brawijaya, mungkin abang dan kawan berdua mungkin sudah lihat itu kita itu, dan juga ada banyak diskusi mengenai perempuan, mengenai gender, itu ada banyak yang sudah kita buat begitu. Wow. Jadi kita itu sih Kak yang sudah. Oke. Terus kira-kira antusiasme netizen atau masyarakat gimana ya tentang acara-acara seperti itu menurut Rudy sendiri? Kalau menurut saya sih luar biasa, antusiasnya luar biasa ya Kak. Terutama banyak dari kalangan public figure yang dari Papua ya, mungkin yang followersnya udah sampai banyak, bahkan ada dari model-model juga, itu mereka terkadang bergabung untuk mengikuti kegiatan gitu, untuk masa yang menjadi peserta gitu. Jadi kita sangat bersyukur karena kita awal-awal buat saja itu pesertanya bisa sampai ratusan gitu kan. Jadi kita bahaya juga gitu. Cuma kita sampai sekarang belum responnya gitu ya, mengembangkan. Ya kan? Responnya itu memang pas kalau We Go East juga umurnya sih nggak jauh beda sih sama Papuan Speak ya. Kita lebih muda dikit. Dan responnya memang lumayan sih, maksudnya gila-gilaan juga gitu loh. Kita kontak siapa ya waktu itu? Kak Paps Mili. Kak Paps Mili yang bikin jadi voice actor.
terus Clara, Kak Clara, TikToker dari Papua, itu semua mereka lucu sekali. Adik kita tuh. Iya, makanya itu dia responnya sih, Ruth, yang aku juga memang agak kayak gila gitu kan. Kayak, ternyata mereka juga semangat, antusias juga. Benar, kawan. Sebenarnya anak-anak kita, terutama mungkin dari Indonesia Timur, kita tuh sebenarnya mau bersuara, cuma kadang-kadang cari tempatnya itu yang susah gitu. Cari tempat menampung, tempat untuk kadang-kadang juga ya takut gitu. Begini, padahal kan sebenarnya ya mungkin demokrasi. Ya. Sama yang ini yang dari Gois, mungkin yang saya salut juga itu yang ada yang program bahasa itu kan, yang tentang memperkenalkan tentang sisir bambu pakai bahasa lain, itu pakai bahasa saya tadi. Oh iya, betul. Ya itu dari Kak Paps Billy yang share, ya benar. Nah, iya itu dari konten kreator dari asal Papua gitu. Kita juga berterima kasih juga gitu. Jadinya kita juga bisa lihat orang-orang di luar sana yang belum tahu mungkin bahasa yang sisir rambut itu, jadinya tahu kan karena ada sosial media ini gitu sebenarnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya ya Kak. Nah, jadi Wigois sendiri itu kan seperti yang sudah disampaikan tadi, itu dilatar belakangi oleh isu rasisme, kurangnya apresiasi karya, dan adanya sikap intoleransi antar suku di Indonesia ini. Nah, kalau dilihat-lihat kan tadi juga lumayan mirip ya sama Papuan Speak gitu. Kita sama-sama ingin memperjuangkan hak. Tapi kalau Papuan Speak fokusnya lebih ke hak asasi manusia gitu, dan tapi intinya kita sama-sama memperjuangkan hak. Nah, kalau menurut Rudy sendiri atau ya sebagai representatif dari Papuan Speak, hak itu apa sih menurut Rudy? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, definisi hak itu bisa luas ya Kak ya. Kalau di sana kan ada hak ekonomi, hak pendidikan, hak manusia. Jadi kalau misalnya hak itu berarti ya sesuatu yang seharusnya sudah jadi milik kita gitu, yang mungkin udah dibawa sejak lahir gitu. Jadi misalnya macam hak untuk berkembang biak, atau hak untuk makan, hak untuk mengakses pendidikan, mengakses sumber informasi, itu kan termasuk hak-hak yang memang sekalipun negara seharusnya menjamin gitu kan. Jadi ya hak yang fundamental lah gitu kan, fundamental sudah ada semenjak kita lahir gitu kan. Aku juga setuju sih, karena memang hak itu sifatnya general kan Ruth, kayak luas. Jadi dan menurutku tuh ada banyak perspektif gitu ketika kita melihat hak. Jadi kalau misalnya bagi saya itu hak saya, tapi mungkin bagi orang lain itu enggak, itu bukan hak kamu gitu. Nah ini kadang-kadang persepsi ini yang sering banget aku lihat tuh bentrok gitu, apalagi di Indonesia. Kita krisis kesepahaman lah, nggak sinkron karena kita punya kepentingan masing-masing. Kita punya golongan A1, golongan B, golongan C. Semuanya itu punya tujuan mereka masing-masing. Karena mereka ingin mencapai tujuan mereka masing-masing, hak-hak kita sebagai warga negaranya itu malah tidak diperhatikan sama sekali atau malah ditelantarkan gitu. Kalau aku sih ngelihat hak 100% sama sih kayak Ruby. Kayak itu memang bisa suatu ya hak yang kita miliki, entah itu dari pas kita lahir, fundamental, hal-hal yang fundamental. Terus dan itu pasti ada hubungannya juga dengan kewajiban kita kan. Jika kita juga melakukan kewajiban kita, ya kita berhak untuk dapatin hak kita. Itu sih aku ngeliat. Nah, kalau Rudy sendiri merasa nggak sih bahwa topik HAM ini agak sensitif untuk dibahas gitu sesama masyarakat Indonesia sendiri bahkan? Topik apa Kak? Topik apa tadi? Topik hak asasi manusia ini, topik HAM ini apakah sensitif gitu untuk dibahas? Sebenarnya sebenarnya itu ada sesuatu yang salah yang dibangun ya sebenarnya. Maksudnya gimana ya, namanya hak asasi manusia itu kan bukan sesuatu yang tabu ya, itu melekat di setiap pribadi manusia gitu. Jadi manusia itu semenjak dilahirkan tuh sudah diberikan oleh Tuhan mungkin hak-haknya itu, HAM-nya itu. Jadi kalau itu dijadikan sesuatu yang sensitif, itu berarti ada kesalahan gitu mungkin di dalam sistem atau di dalam negara gitu. Karena apalagi kalau misalnya Indonesia kan
mengupload lah, adopsi demokrasi lah gitu. Jadi itu kan sebenarnya HAM tuh seharusnya bukan hal yang tabu gitu. Itu bukan hal-hal yang tabu. Jadi kalau misalnya itu dijadikan hal yang tabu berarti ada masalah. Setuju sih. Ya. Lu menurut Papuan Speak, hak-hak apa saja yang wajib didapatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat Papua nih? Oke, baik. Nah, kalau sebenarnya hak untuk orang Papua itu sebenarnya banyak hal yang belum, maksudnya banyak hak asasi orang Papua yang belum diterima gitu ya. Misalnya mulai dari hak, tapi kalau yang untuk sekarang tuh ya hak pendidikan, hak untuk mengakses kesehatan, dan juga hak untuk tinggal aman, jauh dari ketakutan gitu. Itu kan sebenarnya hak-hak yang mungkin seharusnya itu disediakan oleh negara atau dijamin oleh negara, tapi nyatanya kan tidak gitu. Masih kurang lah gitu. Apalagi sepanjang tahun dana otsus juga, mungkin kawan tahu otsus itu otsus seharusnya juga untuk bisa memenuhi hak tersebut, tapi nyatanya hingga sekarang ini sama sekali belum. Apalagi kalau saya bisa bagikan pengalaman saya yang kemarin, saya baru balik dari Papua. Saya di Papua udah 6 bulan lamanya dari tahun kemarin. Itu saya lihat memang apalagi pendidikan ya, apalagi pendidikan itu orang-orang bukan di pedalaman sih sebenarnya, bahkan ada yang di kota juga, itu di tempat bapak saya mengajar. Itu mungkin lebih tepatnya itu di SD YPPKI di Merauke. Itu mereka bahkan untuk bikin foto buat ijazah aja itu mereka kesulitan gitu. Buat ijazah kesulitan, terus buat untuk nyari buku lah, beli buku paketan yang biasa sebelum ujian dikasih buku paketan, itu aja nggak bisa gitu. Jadi pada saat bapak selesai ngajar di sekolah, dia datang cerita ke rumah gitu. Terus saya berpikir, wah ini berarti di kota aja ada kayak gini, apalagi di pedalaman sana gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibicara hak untuk orang Papua itu sebenarnya ya gitulah. Jadi rasa kepercayaan orang Papua juga terhadap semua program pemerintah itu nanti akan hilang gitu, karena emang nggak pernah dirasakan gitu. Jadi gitu sih kalau menurut saya mengenai hak-hak apa yang harus dapatkan orang Papua sih, kawan-kawan. Berarti kalau sekarang tuh memang masih belum ada bukti nyata dari pemerintah gitu ya, Ruth? Kayak tadi fasilitas-fasilitas pendidikan atau apa itu masih minim sekali ya? Ya kenyataan begitu. Dan juga di Papua tuh kebanyakan anak juga putus sekolah tuh banyak banget itu. Saya lupa cerita lagi satu di Papua tuh kan, saya sempat saya sebenarnya nggak join sama GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini kan, saya nggak join itu, tapi saya sempat diajak juga buat ngajar di anak-anak. Ini mereka alasan itu kebanyakan alasan mama nggak ada uang, papa nggak ada uang, mama pergi cari uang sehingga nggak bisa untuk melanjutkan sekolah mereka. Ada yang putus di kelas 6 SD, ada yang putus di kelas 1, ada yang putus pada saat SMP gitu. Jadi sebenarnya bagaimana ya, jadi padahal itu orang-orang asli Papua gitu. Dan juga ini mereka bukan di pedalaman, ini di Merauke, kota Merauke itu ya, kalau bisa dibilang Merauke itu udah kota itu, yang sekarang mau di Papua Selatan. Jadi itu maksudnya kita kalau lihat di kota aja udah banyak masalah yang ditemukan, apalagi nanti di pedalaman gitu ya, apalagi terkhusus daerah konflik yang ada militernya itu nanti lain lagi. Iya nggak? Oke. Kalau masalah tadi juga Rudy sempat nyebutin rasa kepercayaan. Itu bagaimana? Maksudnya rasa kepercayaan yang kita anggap aja yang dari saudara-saudara dari Merauke kan, dari sepengamatan Rudy itu, apakah mereka sudah ya udahlah pemerintah ya hanya melakukan apa yang pemerintah lakukan, atau ya mereka masih tetap percaya bahwa pemerintah akan datang memberikan bantuan atau memberikan akses ke semuanya gitu, atau gimana gitu? Rasa kepercayaan mereka apakah masih percaya atau udah gitu? Itu gimana? Ya, jadi misalnya saja sekarang yang ada vaksin ini ya. Nah, vaksin ini
banyak masyarakat Papua tuh sangat nggak percaya vaksin itu. Saya bukan apa, tapi bahkan orang tua saya sendiri tuh mereka kan di sana dan mereka nggak percaya vaksin gitu. Meskipun saya sudah jelaskan itu harus diterima gitu. Kalau misalnya Bapak nggak ada gejala atau nggak ada penyakit bawaan, saya sudah jelaskan semua gitu. Tetapi kadang macam mikirnya gini, bukan apa, tapi mereka mikirnya ini jangan-jangan untuk menghabiskan orang Papua gitu melalui vaksin ini. Gitu. Jadi mereka kepercayaan itu udah memori kelamnya itu udah terbawa hingga ke anak-anak cucu, sehingga kepercayaan seperti begitu. Apalagi ditambah lockdown ini ya di Papua sekarang kan ada lockdown ini, mereka pemerintah bilang kita akan jamin akan apa namanya, namun nanti kenyataannya itu nggak ada nanti. Jadi memang kepercayaannya memang udah dibawa macam dari kekerasan, jadi kepercayaan itu macam apa yang dilakukan menurut pemerintah baik, menurut masyarakat itu nggak baik. Misalnya pembangunan jalan, infrastruktur itu kan banyak diprotes juga. Pengadaan PON juga, ini kan banyak proses itu. Seperti gitu sih kawan-kawan, apa ketidakpercayaan masyarakat Papua ini. Apalagi yang nggak maksudnya yang nggak sekolah atau nggak, itu mereka mikirnya itu mungkin lebih gimana gitu. Yang sekolah aja mungkin kita masih bisa, waduh ini kita nggak percaya, ini nggak percaya gitu. Begitu sih kawan-kawan kalau mengenai kepercayaan. Lalu gimana dengan regulasi-regulasi gitu, kayak undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya dari pemerintah itu, apakah regulasi-regulasi tersebut itu membantu masyarakat di Papua merasa lebih aman dan terlindungi, atau justru malah regulasi-regulasi dan peraturan tersebut ternyata hanya tertulis saja gitu, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya? Gimana, Ruth? Oke, baik. Ya kalau saya setuju dengan tadi kawan Tata bilang apa namanya, tidak mau kemana, hanya tertulis gitu. Hanya tertulis. Contohnya saja ini apa namanya yang kemarin OTSUS ini ya. OTSUS ini kan kalau di dalam mata kuliah ilmu pemerintahan itu kan OTSUS itu kan artinya wow banget gitu lah. Tapi di Papua tuh macam hanya ada undang-undangnya tapi nggak dijalankan gitu. Yang dijalankan mungkin uangnya saja gitu. Nah uangnya juga jalan ini cuma hanya berputar di daerah elit, di putaran-putaran elit gitu. Jadi ini gimana ya, jadi kalau mau dibilang undang-undang regulasi memang sangat tidak melindungi orang Papua. Mungkin kalau kawan-kawan bisa lihat juga yang ada penelitian dari Greenpeace itu. Greenpeace yang seluas kota Seoul itu, yang di bawah habis hutannya itu. Itu kawan-kawan kalau nanti, mungkin kalau ada waktu, kalau ke Papua, tempatnya itu di Bovendigul. Mereka tuh ditawar itu dengan Rp100.000, Rp60.000 per hektar gitu, per meter per hektar gitu. Padahal kalau di Jakarta sini kan cuma mungkin berapa meter kan udah sampai. Iya, sudah sampai. Berarti itu karena apa, Ruth? Karena regulasi ya berarti ya? Iya. Kenapa? Karena regulasinya tadi tuh, meskipun sudah ada OTSUS, itu tidak melindungi orang Papua gitu. Apalagi nanti yang sekarang OTSUS jilid 2 ini, nanti kalau kawan-kawan nanti sebentar saya kirim deh kalau di Instagram narasi gitu, yang narasi sedang buat pasal-pasal kontroversial di dalam OTSUS gitu. Misalnya pasal 78 itu dia kan melemahkan juga representatif dari orang Papua, dari MRP, Majelis Rakyat Papua itu dilemahkan. Gitu. Itu mungkin akan mendorong marginalisasi lagi kepada orang-orang Papua gitu kan. Kalau tapi ini sih yang saya baca kan gitu, maksudnya kalau mungkin nanti setelah berjalannya nanti itu gimana, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Pengamatan dari bacaan dari itu kayaknya akan mengarah situ. Kita juga setiap hari kan kita di kontrakan ini biasa kita berdiskusi terus menganalisa begitu barang-barang gitu untuk ke depan gitu sih kawan-kawan. Jadi itu kalau masalah regulasi dari yang saya ini amati. Agak ini sih, tadi agak kaget terus kayak pas dengar yang 1 hektar 100.000, aku kayak shock. Di daerah Bovendigul ya? Iya, sebenarnya bukan macam bukan 100 hektar sih, tapi macam per meter gitu atau per apa gitu ya. Kalau hektar kan luas sekali ya, itu per meter gitu. Oke. Yang jelas dia terlalu murah gitu kali ya. Terlalu murah. Terlalu murah. Nanti kalau bisa nonton juga di film Demahouses. Demahouses ya. Nanti saya kirim judulnya sama ini apa namanya?
ada juga kemarin laporan banyak sih, cuma nanti saya dicobain. Ya boleh. Ya. Oke. Oh, mencengangkan juga ya tadi kayak termasuk informasi baru juga nih buat kami berdua gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut dulu ke topik selanjutnya nih. Aku pengen bahas tentang kejadian di tahun lalu nih, Ruth. Di tahun lalu itu kan jadi ada Perdana Menteri dari Vanuatu ya, yang sempat berbicara pada sidang PBB tentang mereka tuh ingin datang ke Indonesia untuk memeriksa tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tapi representatif dari pemerintah Indonesia sendiri berkata bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan negara yang sangat menghormati hak asasi manusia, sehingga hal itu tidak akan terjadi. Dan dari representatif pemerintah Indonesia tersebut malah justru berkata bahwa Vanuatu itu tidak boleh terlalu terobsesi dengan permasalahan dari negeri Indonesia. Nah, apakah Rudy tahu tentang cerita yang tadi aku sampaikan? Iya sih, saya pernah baca sih mengenai keinginan Vanuatu untuk mengirimkan delegasi pengamat HAM. Nah, itu tanggapan dari Rudy sendiri gimana nih? Kalau sampai ada negara lain nih yang pengen datang sampai untuk memeriksa apakah kondisi Papua bagaimana di Indonesia, itu tanggapan Rudy gimana? Ya, kalau sebelumnya kalau saya dari latar belakang saya kan mahasiswa HI juga gitu. Jadi kalau menurut saya memang itu harus gitu. Itu kewajiban moral setiap bangsa untuk melindungi HAM, demokrasi. Itu kewajiban moral itu, Pak, kawan-kawan. Jadi jadi itu bukan sesuatu yang wow, dan juga bukan sesuatu yang harus ditakuti, bukan sesuatu yang kita bilang wah ini kok ngurus-ngurusin. Sebenarnya itu enggak, karena itu kewajiban berbangsa di dalam dunia ini tuh kewajibannya gitu kan. Misalnya Indonesia juga mereka memiliki kewajiban untuk mengangkat isu HAM Palestina, isu HAM Myanmar, itu kan mereka memiliki kewajiban. Nah, begitu juga dengan Vanuatu. Jadi Vanuatu itu hanya menjalankan kewajibannya untuk menjaga perdamaian dunia, terus untuk melindungi demokrasi, HAM, begitu sih. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang wajar gitu. Ya kalau Indonesia kalau gabung di PBB ya berarti bersedia juga menerima kritikan, saran dari negara anggota lainnya. Jadi gitu sih kalau menurut saya. Ya, aku selama kayak pembicaraan ini ya, Ruth ya, kayak sebenarnya apa yang kita bahas di sini, apa yang kita omongkan lewat platform kita masing-masing, itu sebenarnya hal yang biasa aja gitu. Maksudnya ya itu bukan suatu hal yang wow banget, itu ya suatu hal yang memang kewajiban gitu. HAM, hak asasi manusia, itu bukan suatu hal yang tabu. Justru aku setuju tadi Rudy bilang, ya kalau misalnya itu tabu, itu berarti ada salah dengan ya entah itu udah dibentuk oleh tradisi mungkin atau sistem yang kita punya sekarang. Kayak kenapa kita kadang-kadang tuh aku bingung, kita selalu pengen didengar, kita kayak selalu pengen kamu nggak usah ngurusin urusan kami, ini negeri kami bisa mengatasi diri kita sendiri. Tapi ketika ada negara lain ingin memberikan uluran tangan gitu, ini kita mau ngecekin apakah di Papua itu masih ada isu pelanggaran HAM atau apa, kita malah menolak. Jadinya kayak iya, agak aneh kalau menurutku sih. Agak aneh aja kenapa kita boleh memberikan delegasi atau apapun itu ke misalnya tadi yang dibilang Palestina, Myanmar, tapi negara lain nggak boleh masuk dan mengikuti pencampuran yang seharusnya itu kewajiban moral berbangsa ya, untuk menjaga keutuhan HAM itu secara menyeluruh. Benar. Dan bentar, itu kalau misalnya menurutku Indonesia kita itu nggak menerima itu, untuk apa ada persatuan bangsa-bangsa nggak sih? Iya betul. Ya sama tadi sih kan tadi aku sempat bilang juga kan kalau waktu sidang tahun lalu itu pemerintah Indonesia bilang bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjamin bahwa setiap masyarakatnya menerima
perlakuan hak asasi manusia, dan kalau misalkan ada masalah pasti akan diatasi. Nah, kenyataannya bagaimana Kak? Kalau di Papua sendiri kenyataannya bagaimana? Apakah betul bahwa seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua itu sudah atau akan diselesaikan gitu oleh pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan dalam sidang PBB gitu tahun lalu? Ya itu apa namanya? Kalau sebenarnya kalau kacamata saya kalau mengenai sidang PBB yang diikuti oleh negara-negara, namanya diplomasi itu kan kalau menurut saya itu seni gitu. Jadi ada ahli yang bilang itu seni berbohong, terus ada yang bilang itu seni apa namanya gitu. Dia itu seni kan. Kalau berdiplomasi itu seni. Jadi kalau misalnya mau dibilang apa kalau tentang Papua untuk melindungi gitu tuh sebenarnya apa namanya gimana mau diselesaikan, gimana mau dituntaskan gitu. Karena aktor-aktornya yang mungkin yang akan menjadi pelakunya itu kan sekarang di sistem semua menjadi apa yang menjabat semua gitu. Jadi mereka yang pelaku nggak mungkin kan hukum apa namanya sesama mereka sendiri gitu. Jadi gitu sih Kak. Jadi sebenarnya ya nggak ada harapan gitu karena impunitas tadi itu. Jadi kalau misalnya kalau mau menyelesaikan pelanggaran HAM itu kan bukan cuma individu yang apa, bukan cuma misalnya ada penembakan gitu. Itu bukan cuma orang yang nembak aja, tapi orang yang mengeluarkan perintah, yang di atasnya lagi yang mengeluarkan itu. Sampai bisa kena menteri-menteri yang banyak bisa kena Menko Polhukam ini siapa bisa kena sampai ke atas gitu. Kalau apalagi kalau mekanisme internasional itu akan kena sampai yang mengeluarkan kebijakan tingkat teratas gitu. Jadi ya pasti yang cuma di diplomat kan cuma ya sini berpual aja cuma untuk dapat kepentingan mereka aja gitu. Jadi ya begitu sih kalau menurut kacamata kami dari kacamata saya untuk melihat. Wow. Ini agak off topic ya Kak Rudi. Kak Rudi tadi di UI jurusan apa Kak Rudi? Ya Kak. Kak Rudi jurusan apa, mahasiswa? Jurusan apa? Hai. Oh, hubungan internasional. Iya. Wow. Pantasnya tadi mengerti politik sekali ya. Mengerti itu sih. Okay. Nah, kalau dari Kak Rudi sendiri, pernah nggak sih mengalami, merasakan, atau melihat sendiri nih peristiwa pelanggaran HAM di sekitar lingkungan Kak Rudi? Oh, benar. Mumpung kawan Tata nanya ini, saya bukan mau cerita, ini kejadiannya kemarin minggu kemarin gitu. Itu kayak apa, adik saya sendiri gitu ya. Jadi ini di Merauke gitu. Jadi itu macam ada yang persoalan pertama itu kan dari persoalan tanah gitu. Nah persoalan tanah ini dari masyarakat, mereka memiliki, ini masyarakat asli Papua di situ. Nah mereka mungkin sedang bentrok mengenai tanah gitu. Jadi tanah kepemilikan ini nih masyarakat bentrok dengan aparat gitu. Nah dan juga aparat ini maksudnya bukan instansi namun individu gitu. Mereka bentrok sehingga di situ ada terjadi kekerasan fisik. Nah kekerasan fisik di mana masyarakat ini dia mukul tentaranya itu. Nah setelah mereka mukul gitu langsung tentara itu dia nelpon teman-temannya kan, personil-personilnya gitu, mereka terus datang ke tempat lokasi. Nah adik saya sendiri ini dari sekolahnya ini dia jalan kaki pulang ke sekolah gini tanpa ditanya, tanpa dia langsung dipukul gitu. Intinya dia lihat ini orang keriting, orang hitam itu langsung dia dipukul sampai kakinya tuh hampir patah. Jadi kepalanya ini pakai popor senjata, dia bawahnya tuh dia di ini, kepalanya ini berdarah gitu. Jadi kalau yang saya rasakan itu sih pertama kali adik saya sendiri yang ngerasain. Jadi saya rasa bahwa macam mereka dan juga kalau di Papua tuh ada stigma terhadap orang Papua tuh sangat ya, apalagi kita yang berasal dari daerah gunung ya, dari daerah pegunungan itu kita stigma terhadap OPM, stigma terhadap separatis itu besar banget gitu. Jadi sehingga adik saya kemarin itu saya kaget juga gitu. Jadi kalau mau ditanya pengalaman ya itu pengalaman pertama saya baru kemarin, pengalaman, tapi itu nggak di post, macam-macam kejadiannya langsung hilang gitu. Bahkan orang-orang di Merauke sendiri nggak ada yang tahu gitu kejadiannya kalau itu
mungkin di bagian situ aja, entah nggak pernah di post, nggak pernah di, saya mau post cuma apa namanya agak bagaimana ya, ya agak ragu juga gitu kan, kira-kira gitu, takutnya nanti keluarga lagi tambah kenal, ya udah biar aja dari aman aja gitu. Itu sih Kak yang saya pernah pengalaman. Berarti kasusnya itu sudah selesai atau cuma dianggap selesai saja Kak? Ya kalau tuntutan dari keluarga kami kan maunya ya yang mukul itu kan harus dicopot gitu, harus dicopot. Tetapi ya mau gimana lagi itu ya, kan kita berlawanan dengan nama barang, intinya kalau orang Papua biasa bilang barang besar, jadi besar jadi nggak bisa dilawan, jadi ya kita lihat aja gitu, itu sih Kak. Kalau sekarang ini perkembangan pas di telepon mama sih mereka bilang apa, udah nanti urus keluarga aja gitu, urus secara keluarga. Itu sih Kak. Nah, aku pengen ngebahas ini sih, Kak Rudi. Kak Rudi sih, Rudi. Jadi masalah barang besar tadi kan, Kak Rudi yang aku sebenarnya masih belum ada gambaran sih Kak Rudi mengenai kaum elit lah, atau orang-orang Papua yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan demokrasi, penjagaan HAM, pelindungan HAM. Kaum elit ini atau yang bekerja dalam pemerintahan lah ya, langsung aja sebut bekerja dalam pemerintahan itu, apakah mereka apa tindakan konkret gitu dari mereka? Kalau misalnya tadi kayak pengalamannya Rudi tuh yang adiknya sampai dipukul dan lain sebagainya, apakah dari kaum yang memiliki power, memiliki kuasa itu, apa tindakan mereka itu apa, Rudi? Apakah mereka bertindak atau seperti apa? Ya kalau mau bicara sampai ke bertindak gitu juga sebenarnya nggak ada sih Abang. Nggak ada. Karena gimana? Karena memang Abang sulit lah, mereka kan bagian dari itu, jadi mereka nggak mungkin menentang lagi. Iya. Sampai mau menyelesaikan gitu kan masih mikir-mikir 2 kali juga sih kalau mereka mau berbicara untuk masyarakat. Kalau kasus adik saya ini kan kasusnya kecil banget, belum operasi militer yang diduga yang operasi militer besar-besar aja nggak diadres, apalagi yang kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil gitu mungkin kayaknya susah Bang, nggak bisa. Jadi ya mungkin yang orang-orang yang nggak tahu sih ya, ada atau tidak. Kalau secara saya, pengalaman saya itu kayaknya nggak ada sih. Maksudnya kasus yang besar aja nggak pernah apalagi yang kecil-kecil kayak adik saya gitu sih yang kawan. Okay. Nah terus Ruth, selain dari pemerintah gitu, apakah ada solusi-solusi lain itu yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu ya untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM di masa yang akan datang? Benar. Kalau sebenarnya itu solusinya itu ada di anak muda emang, nggak ada di pemerintahan sekarang ini, nggak ada. Ya. Jadi kalau dari anak muda ya kita, apalagi tujuannya kita tuh untuk menyadarkan sama kawan-kawan Indonesia gitu, sama kita sama orang Indonesia harus saling menyadarkan gitu, supaya kelak mungkin mereka yang menjabat gitu mereka bisa bawa perubahan gitu. Jadi ya sebenarnya tanggung jawab besar itu ada di kita, pemuda-pemudi untuk belajar mengenai pentingnya HAM, pentingnya demokrasi, terus pentingnya apa yang tadi saling menghargai itu penting itu. Iya, dan itu menurutku agak sulit ya Rudi. Maksudnya itu jadi tantangan tersendiri untuk komunitas-komunitas kayak kita begitu tuh, kayak Papuan Speak, jadi We Go East, karena memang untuk menyuarakan sesuatu, kita berdua, komunitas Papuan Speak dengan We Go East, kita memanfaatkan internet kan, kita memanfaatkan sosial media. Namun di sosial media pun masih banyak gitu loh konten-konten yang tidak berkorelasi dengan tujuan kita gitu. Kita pengen menyadarkan, hey, nanti kamu kelak misalnya di pemerintahan, coba bikin sesuatu yang baru, gebrakan yang baru. Nah itu aku mau tahu hanya sebagai insight juga buat We Go East juga, mungkin biar bisa maju ke depannya. Kalau dari Papuan Speak itu apakah ada semacam cara khusus gitu mungkin untuk untuk membangun kesadaran itu gitu? Apakah ada
program mungkin, atau cara-cara tersendiri Papuan Speak menyuarakan ide itu seperti apa gitu? Apakah punya tersendiri, cara tersendiri? Oh itu ya sebenarnya kalau namanya kesadaran itu kan bagaimana ya, kalau manusia itu kan kesadarannya itu akan timbul kalau misalnya mungkin dia merasakan sendiri ya gitu. Jadi kalau udah rasa tuh pasti sadar, kalau udah rasa pasti sadar gitu. Tapi kalau masalahnya itu kalau yang belum ngerasa ini, nah ini kan susah untuk disadarin gitu. Jadi kalau untuk menyadarkan mereka tuh ya lewat cerita gitu, lewat diskusi, storytelling, storytelling gitu, artinya lewat membaca gitu. Itu kan cara-cara penyadaran gitu. Jadi kita di Papuan Speak itu kan banyak kasih naik tulisan-tulisan gitu. Biarpun tulisannya banyak-banyak mereka juga baca gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi iya sih, betul. Kita dan juga manfaatkan public figure itu yang mungkin di Instagram followersnya banyak gitu tuh, kita manfaatin mereka lah untuk nge-share itu supaya mereka bisa karena kalau misalnya yang followersnya banyak itu pasti orang yang atau anak-anak yang main Instagram ketika dia melihat wah ini followersnya banyak berarti apa yang disampaikan pasti benar kan, mereka anak-anak kan mikirnya gitu, apalagi orang Indonesia. Ya, katanya, percaya katanya. Percaya followersnya, percaya ini, ini kayaknya betul. Jadi kadang-kadang ya harapkan dari kakak mungkin, misalnya dari Sandy Rumoropon juga salah satu founders juga itu kan dia yang mungkin dia yang membuat sampai Papuan Speak banyak yang tertarik juga gitu. Karena dia salah satu ya bisa dibilang public figure Papua juga, anak muda Papua, rapper lah ini. Jadi gitu. Mantap. Nah, tapi Kak, dunia entertainment ya atau berita di Indonesia nih kan, yang aku lihat tuh jarang banget nih ada yang mengangkat platform-platform seperti Papuan Speak, Wigois, dan platform-platform lain yang mengangkat isu-isu penting gitu. Nah, lebih sering kita lihat itu kayak kasus perceraian gitu, kasus perselingkuhan artis gitu, atau kayak hal-hal viral gitu yang sebenarnya tuh tidak terlalu berpengaruh ya pada kemajuan bangsa ini gitu. Nah, menurut Rudy sendiri, apakah hal tersebut itu mempengaruhi atau menghalangi platform-platform seperti Papuan Speak dan kami juga Wigois yang berusaha bersuara gitu, meningkatkan awareness tentang pelanggaran HAM ini? Sangat. Mereka tuh menjadi duri dalam daging gitu kalau mau dibilang itu duri dalam daging gitu. Jadi macam gimana ya, mereka tuh berhasil mempengaruhi pola pikir anak-anak kecil, kaum muda itu kan bahaya banget gitu. Misalnya macam di TV, siaran TV yang sinetron, terus di berita-berita yang masuk itu kan hal-hal yang membahas tentang artis lah, itu kan sangat tidak mendidik gitu, sangat mengaburkan pemikiran anak-anak, pemikiran remaja dan juga pemuda gitu. Jadi kalau misalnya ada platform macam Wigois dan juga macam Papuan Speak ini kan bisa menjadi tandingan buat mereka gitu. Nah, meskipun tidak terlalu besar, tapi pasti ada dampaknya. Ya, aku setuju. Pasti akan ada dampaknya gitu. Dan juga memang kalau mau dianalisis lebih lanjut, sebenarnya itu tuh bagian dari upaya negara sih. Kalau misalnya macam kita lihat sinetron, terus macam humor itu kan macam hegemoni negara di siaran-siaran TV, di siaran berita, itu kan semua dikontrol negara. Jadi kalau mau mendidik, upaya mendidik begitu kan agak gimana ya, pasti agak sulit ya gitu. Ya, jadi kalau ada platform karena itu memang ya, aku juga sebagai kita ini bikin konten lah ya, istilahnya di internet, di sosial media, itu jadi struggle utama juga bagi kami gitu loh. Karena kalau misalnya dari dulu sampai sekarang, apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi, entertainment, media, itu sama terus, dan kita kayak pengen berekspektasi mengeluarkan hasil yang sama tuh nggak bisa, karena kita nggak mengubah apa kontennya, kita nggak mengubah ya, dari dulu sampai sekarang masih membahas tentang ya artis atau apapun itulah ya. Sebenarnya memang kalau misalnya itu tidak memberikan nilai apapun, ya kenapa gitu kan.
ditayangkan. Kenapa kalau misalnya itu tidak memberikan dampak, tidak memberikan perubahan menjadi yang lebih baik, untuk apa gitu loh. Itu juga agak sangat disayangkan, tapi itu jadi challenge kita masing-masing kan, Rod, kayak untuk bagaimana sih caranya bisa menyuarakan apa yang kita suarakan, kita punya suatu ide, kita punya suatu visi, gimana cara menyuarakannya. Dan aku suka sih tadi strateginya Rudy kayak memanfaatkan public figure yang harusnya banyak. Itu juga strategi kami, Rudy, kayak kita kontak Kak Clara, Kak Paps Mili gitu untuk share ide dan karya-karya dia sih, suara dia gitu. Siap. Wah, oke, seru banget bincang-bincang kita pada hari ini bersama Kak Rudy dari Papuan Speak ya, dan kita udah ngebahas apa aja tadi tentang apa itu hak gitu, hak asasi manusia, lalu menanggapi juga pernyataan Vanuatu di sidang PBB di tahun lalu, sampai tadi sharing pengalamannya Kak Rudy sendiri di Papua bagaimana, dan mencari solusi nih bersama untuk memerangi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua gitu. Nah, sebelum menutup acara kita pada hari ini, Kak Rudy dipersilakan memberi sepatah dua patah kata penutup nih, semangat untuk anak-anak muda di Indonesia Timur dan anak-anak muda di bagian Indonesia manapun lah, untuk terus berkarya dan terus semangat untuk memperjuangkan hak asasi manusia gitu ke depan. Oke, kalau semangat, kalau sepatah dua kata dari saya sih ya keep speak up gitu. Maksudnya tetap bersuara gitu ya. Maksudnya jangan kita berhenti, jangan mungkin dihalangi dengan ketakutan gitu, karena kalau selama kita bersama itu semua akan baik-baik saja. Kalau kita berjalannya bersama untuk menyuarakan, saling merangkul, saling bersolidaritas gitu antara kawan-kawan mungkin dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, kita bersolidaritas sama-sama, itu pasti akan bawa Indonesia yang lebih baik ya gitu. Indonesia lebih baik bagi kita semua. Itu sih kalau satu dua kata. Thank you. Terima kasih Rudy udah sharing juga tadi semua pengalaman itu. Bagi aku tuh aku tipe orang yang selalu pengen belajar dari pengalaman orang-orang gitu, Rudy. Jadi aku suka baca buku, aku hobi baca buku, tapi aku rasa itu belum cukup gitu. Untuk bekal aku, aku juga pengen dengar nih pengalaman dari orang yang tinggal di sana mungkin, atau pengalaman asli bagaimana sih sebenarnya tadi misalnya kayak isu HAM, isu hak asasi manusia di Papua itu seperti apa. Dan aku berterima kasih banyak, kita bertukar informasi, kita bertukar ide, bertukar pandangan, dan aku sangat senangnya kita punya visi yang sama, punya misi juga yang sama sih sebenarnya. Jadi ya, terima kasih Rudy. Ya, dan banyak banget pelajaran dan insight yang kita dapatkan di kesempatan ini, dan semoga insight dan pelajaran-pelajaran pada hari ini juga bisa teman-teman yang nonton terapkan, dan bisa kita berharap bisa jadi pelajaran baru juga gitu buat yang nonton. Dan sukses terus juga buat Papuan Speak dalam menjalankan misi sosialnya, Kak. Dan ya, semoga kita bisa bekerja sama lagi ya di kemudian hari gitu. Oke. Semoga kita bisa ke Papua ya. Amin. Kita pengen banget ke Papua. Nanti bareng Rudy kita ke sana. Ketemu Rudy gitu. Iya, ketemu Rudy. Iya. Sip Rudy. Gas. Oke deh, kalau kayak gitu sampai berjumpa lagi Rudy di lain kesempatan. Makasih banyak atas waktunya pada hari ini. Sampai jumpa. Dadah teman-teman juga. Ya. Terima kasih.